dikembangkan kurang lebih pada tahun 1968. Nah, ini merupakan dental semen pertama yang menempel secara mekanis pada permukaan gigi, ya, dan secara luas direkomendasikan. Nah, untuk komposisi dari semen polikarboksilat, yang pertama ada liquid asam poliakrilat atau asam polialkanoat, kemudian powdernya zinc oxide plus oksida magnesium. Nah, kemudian ada oksida lain seperti bismut, aluminium, kemudian ada stannous fluorida. Jadi, semen polikarboksilat juga merupakan salah satu semen yang bisa melepaskan fluoride, tapi tidak setinggi GIC. Nanti kita bisa lihat. Fluoride yang dilepaskan itu lebih sedikit dibandingkan dengan silikofosfat dan ionomer kaca. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, sifat khasnya dia ketebalan lapisannya lebih kurang 25 mikron. Nah, dan ini khas untuk ketebalan kurang lebih ketebalan yang biasanya ada pada semen luting ya, atau semen untuk penyemenan. Nah, waktu kerja dan pengerasannya mixing time, waktu pengadukan lebih kurang 2,5 menit, setting time-nya 6-9 menit. Nah, anjurannya powder didinginkan untuk memperlambat reaksi. Nah, sifat mekanisnya jika dibandingkan dengan zinc fosfat semen, ya zinc fosfat tadi semen pertama yang kita bahas ya. Nah, sifat mekanisnya jika dibandingkan dengan zinc fosfat semen memiliki compressive strength yang lebih rendah, tensile strength-nya lebih tinggi, modulus elastisitas kurang, tidak serapuh zinc fosfat semen. Kemudian daya larutnya rendah, WP rasio rendah. Nah, itu daya larutnya meningkat. Nah, pertimbangan biologisnya, dia pH-nya juga rendah, adik-adik. Jadi, pada penggunaannya untuk sementasi itu harus diperhatikan, jangan berlebihan juga asamnya. Sama kayak zinc fosfat tadi, jangan berlebihan asamnya, harus sesuai aturan. Karena kalau berlebihan, dia akan makin asam. Manipulasinya untuk PP rasionya 1:1,5. Nah, bubuk diaduk cepat ke cairan di atas gelas led. Nah, itu diaduk kurang lebih 30-60 detik di gelas led yang dingin, ya. Kemudian setting time-nya kurang lebih sekitar 7 menit. Nah, pH dari semen ini sangat rendah pada awalnya, ya. Tapi kemudian cuman karena dia molecular weight-nya itu tinggi, sehingga acid penetration-nya itu yang ditakutkan ya. Nah, jadi cuman karena dia agak tinggi, sehingga dapat mencegah untuk penetrasi asam ke dalam dentinal tubuli. Sehingga dapat disampaikan bahwa dia cukup kompatibel untuk pulp tissue, jaringan pulpa. Kemudian ada lagi semen resin. Nah, kalau yang ini ya adik-adik ya, kalau yang kami pakai pada saat saya koas dulu ya, untuk penyemanan PFM, penyemanan inlay-onlay logam, kami pakai semen polikarboksilat. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak pakai semen luting dari GIC atau GIC tipe 1. Nah, kalau asam polikarboksilat ini dulu warnanya kayak apa ya, kayak foundation kalau adik-adik tahu ya. Dia ada berwarna gitu kayak warna agak kuning kecoklatan gitu. Nah, jadi kalau untuk secara estetik dia agak kurang, sehingga dia biasanya digunakan untuk penyemainan logam yang tidak butuh terlihat keluar atau estetik gitu. Kemudian kita lanjut, yang kedua ada semen resin. Nah, ini adalah semen alternatif dari acid base semen ya. Nah, diperkenalkan pada pertengahan tahun 80-an. Nah, dia settingnya berdasarkan polimerisasi. Nah, sekarang resin semen ini juga merupakan salah satu pilihan yang populer karena dia solubilitasnya rendah, memiliki kompresif dan tensile strength yang tinggi, kemudian estetik. Ya, jadi biasanya digunakan untuk all ceramic, veneer, metal, or metal ceramic restoration. Nah,
Cuman lebih sering itu kalau semen resin itu uh, banyak digunakan untuk sementasi vinir ya adik-adik ya, karena dia estetis. Dia ada transparansi ataupun translusensinya. Ya ada translusen ya, agak translusen. Nah, kemudian dengan veneer yang tipis seperti itu, sinar pun dapat biasanya di pengerasannya rata-rata dengan sinar ya. Tapi ada juga yang pengerasan kimiawi dengan mengering sendiri. Tapi kalau dengan sinar, nah itu kalau dengan veneer yang tipis itu bisa, masih bisa sinar untuk eh, menembus si veneer untuk mengeraskan si semen. Tapi kalau misalnya untuk penyemanan metal yang tidak tembus sinar, nah itu biasanya dipakai yang semen resin yang polimerisasinya itu secara kimiawi atau auto polymerization. Nah, atau semen self cure salah satu nama lainnya lagi ya. Nah, semen self cure dengan komponen utamanya berupa diakrilat oligonatrium dan monomer dimetakrilat berberat molekul rendah. Komponen utama lainnya adalah selenium silika atau gelas, sistem inisiator asal-asalnya adalah amin peroxide. Nah, ini untuk semen self cure, semen yang mengeras sendiri. Nah, semen resin sebagai pelengkap restorasi estetis merupakan komposit microfill atau hybrid dengan kandungan utama resin bis GMA atau urethan dimetakrilat atau UDMA dan filler silika atau glass. Nah, pada semen light cure, nah tadi kan self cure ya, secara kimiawi ini atau auto polymerization. Nah, kalau semen light cure yang pengerasan dengan sinar, foto inisiatornya, jadi ada inisiator foto ataupun cahaya ya, foto inisiatornya adalah campur quinone amin. Nah, jadi semen resin ini diklasifikasikan berdasarkan matriks formasinya ada self cure, ada light cure, ada dual cure. Jadi dia bisa bisa dengan secara kimia dia juga akan mineral, kemudian dia juga atau setting, kemudian dengan ditambahkan dengan sinar dia juga polimerisasinya jadi lebih baik. Ya, kemudian biasanya penggunaannya kurang lebih hampir sama seperti pada saat penambalan dengan resin komposit yang menggunakan ETSA, kemudian diikuti dengan aplikasi bonding. Nah, kekurangan dari semen resin ini adalah shrinkage, sama khas dari eh, komposit ya, ataupun resin. Nah, itu shrinkage, yaitu pengerutan. Dan pengerutan ini terjadinya itu lebih besar pada saat proses polimerisasi. Dia mengkerut, jadi matriksnya itu mengerut, ya. Kemudian solubility ataupun larutannya hampir sama dengan zinc fosfat semen, tergantung pada sistem polimerisasi dan macam filler yang dipakai. Kemudian semen resin itu dia tidak larut di dalam cairan mulut. Nah, untuk manipulasinya, kalau yang sediaannya itu ada bubuk dan cairan, nah waktu pengadukannya 20 sampai 30 detik. Nah, kalau yang pasta dia udah ada di dalamnya inisiator dan aktivator. Bisa langsung ataupun komponen tunggal, itu dia bisa langsung diaplikasikan. Kemudian pengerasannya bisa dengan sinar dengan waktu penyinaran kurang lebih 40 detik ya, besar sama 40 detik, minimalnya 40 detik. Kemudian pengerasannya itu tadi ini yang pembagian yang tadi ya, ada kimiawi, ada sinar, ada ganda. Nah, untuk penggunaannya apa aja untuk pemanfaatan ataupun fungsi dari semen resin itu bisa untuk sementasi mahkota dan jembatan atau crown and bridge konvensional. Kemudian dapat untuk melekatkan seramik yang estetik, kemudian restorasi single composite laboratory dan crown and bridge. Kemudian melekatkan bracket ortodontik ke gigi. Kemudian sementasi restorasi sementara. Nah, yang punya orto itu biasanya yang kita gunakan. Kalau saya pribadi juga pengguna untuk semen resin. Kalau yang untuk bracket orto ya adik-adik ya. Kalau untuk melekatkan bracket itu sehingga dia lebih estetik, nggak kelihatan kayak ada semen gitu ya. Kemudian gelas ionomer semen atau semen ionomer kaca. Nah, kalau bahasa Inggrisnya disingkat GIC, kalau untuk bahasa Indonesianya disingkat SIK. Ini merupakan salah satu water-based semen, di mana terdiri dari liquid dan powder. Nah, liquidnya tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 47,5% asam poliakrilat atau asam iatonik kopolimer di dalam air 2 banding 1.
Kemudian powdernya kalsium fluoroaluminium silikat. Nah, komposisi yang diproduksi oleh tiap pabrik itu berbeda. Nah, secara kurang lebih komposisinya seperti ini ya, ya. Ada silika 29, kurang lebih 29%, ada aluminium 17%, ada kalsium fluoride 34%, natrium aluminium fluoride 5%, aluminium fluoride 5%, aluminium fosfat ada 10. Nah, jadi ini adik-adik ada 3 fluoride di sini ya, dan 3 jenis fluoride biasanya yang ada dalam bentuk GIC. Sehingga GIC dikenal dengan semen ataupun semen yang dapat merilis fluoride yang paling tinggi di antara semua semen yang lain. Ya, untuk cairannya poliesid kurang lebih 47,5% ya. Nah, ini ya adik-adik ya. Tapi kok untuk komposisinya sendiri itu bisa saja ada sedikit perbedaan persentase di setiap pabrikan. Ini hanya sekedar gambaran umum komposisi GIC biasanya seperti apa gitu ya. Kemudian sifat semen gelas ionomer yang pertama, kekerasan dan daya tahan abrasinya lebih rendah dibanding semen silikat ataupun semen resin akrilik ataupun bukan semen ya, resin ya. Yang tadi kekerasan dan daya tahan abrasinya lebih rendah daripada semen silikat atau resin akrilik ataupun resin komposit. Untuk kompresif strength-nya dia lebih tinggi daripada semen silikat ataupun resin akrilik, tetapi dia lebih rendah dibanding resin komposit. Kemudian tensile strength-nya, kekuatan pegangnya dia paling rendah. Water sorption atau penyerapan air pada setting awal, pada awalnya dia lebih tinggi penyerapan airnya dibanding semen silikat dan polikarboksilat. Tapi setelah dia setting sempurna 24 jam, itu untuk water sorption ataupun penyerapan airnya dia lebih rendah. Kemudian koefisien thermal expansion gelas ionomer mendekati koefisien thermal expansion struktur gigi. Sehingga secara dimensional dia itu stabil. Kemudian pengerutan ataupun shrinkage dia sangat kecil. Berbeda tadi dengan semen resin. Semen resin pengerutan atau shrinkage-nya itu tinggi. Kemudian untuk kelarutan, nah kelarutannya itu untuk semen gelas ionomernya dia lebih rendah dibanding semen silikat dan polikarboksilat. Kemudian yang paling terkenal adalah dia releasing fluoride, ya, dia melepaskan fluoride. Nah, reaksi pengerasannya ada reaksi asam basa. Nah, elektrolit gelas aluminium silikat. Ini nanti bisa dilihat dan diperhatikan saja. Kemudian ikatan semen gelas ionomer dengan jaringan gigi. Nah, ini wajib adik-adik hafal ya dan tahu. Nah, dia ikatannya adalah ikatan adesif. Dia bersifat adesif ya. Karena terjadi penggantian ion kalsium dan fosfat pada permukaan hidroksiapatit jaringan gigi oleh situs poliakrilat sehingga terbentuk lapisan intermedia kalsium, aluminium fosfat dan poliakrilat di antara permukaan apatit dan semen gelas ionomer. Nah, kalau pada kan nanti JIC ini dia ada 3 tipe adik-adik. Nah, kalau misalnya aplikasinya itu seperti pada saat kita sementasi kita tidak menggunakan dentin conditioner. Nah, langsung diaplikasikan si GIC-nya setelah diaduk tanpa aplikasi dentin conditioner itu ikatannya dengan gigi ikatan kimiawi. Tapi untuk GIC yang penggunaannya untuk restorasi ataupun untuk penambalan itu kita akan menggunakan melalui proses aplikasi dentin conditioner terlebih dahulu. Nah, dengan aplikasi dentin conditioner terlebih dahulu, kemudian dibilas. Nah, nah ini nanti baru diaplikasikan apa hasil manipulasi ataupun adukan dari semen GIC. Nah, itu ikatannya fisikokimia. Ya, ini yang harus adik-adik perhatikan ya. Tapi yang sering ditanya biasanya eh, adalah ikatan pada saat GIC restoratif ya, ataupun GIC sebagai tambalan. Itu ikatannya fisikokimia. Kemudian tipe GIC.
Nah, pertama ada tiga ya, ada tiga tipe ya adik-adik ya. Kalau ketemu misalnya kok ketemu 9 dong, itu biasanya pabrikan ya adik-adik ya, ada pabrik saya sebut saja mereknya ya. eh Pabrik dari GC ya, GC itu dia ada Fuji, dia bilang untuk GIC itu Fuji 1 sampai Fuji 9. Itu dia penamaan untuk produk mereka saja ya. Tapi kalau untuk secara teoritis berdasarkan textbook, tipe GIC itu secara garis besar ada tiga. Yang pertama tipe satu untuk looting semen atau penyemanan. Tipe 2 untuk restorasi, ada yang A untuk gigi anterior bersifat lebih estetik. Kemudian yang B untuk posterior, dia lebih kuat. Kemudian ada tipe 3 untuk liner and base, untuk lining dan basis. Nah, gelas ionomer tipe satu atau luting agent atau luting semen. Nah, ini flow dan ketebalannya kurang lebih sama dengan semen fosfat. Kelarutannya rendah, dia lebih kuat. Nah, indikasi penyemanan mahkota and case restoration. Sekarang, GIC tipe satu ini sebagai luting semen ini sangat populer untuk digunakan ya adik-adik ya. Sehingga adik-adik nanti pada saat koas kalau di sini rata-rata kakak koasnya juga untuk penyemanan mahkota, kemudian eh, untuk penyemanan SSC pada gigi anak itu juga dia menggunakan gelas ionomer tipe satu. Nah, berbeda kalau nanti adik-adik mengerjakan inir ya ataupun gigi anterior biasanya kalau tersedia kita gunakan semen resin, tapi semen resin jauh lebih mahal daripada semen gelas ionomer tipe satu ini ya. Nah, yang karena adik-adik ini masih dasar dan belum belajar tentang tambalan, yang saya bahas terlebih dahulu adalah semen GIC tipe satu. Karena nanti untuk semen GIC yang tipe 2, kita akan pelajari pada blok 11 pada saat adik-adik akan menambal dengan GIC. Kalau ini semennya dulu untuk sebagai luting semen. Kita bahas dulu semen GIC tipe satu. Nah, ini untuk manipulasinya, pertama sediakan paper pad, biasanya dari pabrikan sudah disediakan. Untuk yang produk yang besar ya, tapi kalau yang kecil biasanya kita beri terpisah. Nah, bubuk diambil sesuai sendok takar dari pabrik, dipadatkan sebelum dikeluarkan pada bagian tengah penutup botol, kurang lebih 1 scoop. Kemudian meneteskan cairan dengan cara membalikkan botol sampai cairan keluar menetes ke paper pad dengan sendirinya. Jangan ditekan botolnya. Itu 2 drops ya, 2 drops, dua tetes. Nah, berbeda nanti kalau dengan yang tambalan ya adik-adik ya. Tambalan dan kalau yang untuk yang luting dia 2 drops. Nah, campur cepat dengan agates spatula selama 20 detik dengan gerakan fold and press. GIC itu dia pengadukannya fold and press. Dilipat dan ditekan dengan gerakan melipat. Itu khasnya. Menggunakan spatula agate. Agate spatula. Selama kurang lebih 20 detik. Nah, itu nanti caranya bubuk dibagi dua, bubuk yang kita ambil tadi 1 scoop itu kita bagi dua. Nah, dia powder to liquid yang adik-adik untuk manipulasinya bukan cairan yang kita geser ke powder, tapi powder to liquid. Powder yang kita bagi dua, kita ambil satu bagian pertama, kita dekatkan ke cairan, diaduk kurang lebih 5 detik, hanya untuk membasahi saja. Kemudian segera yang sisa yang keduanya, ya powder yang kedua itu diaduk keseluruhan hingga kurang lebih 15 detik, sehingga totalnya itu 20 detik. Kemudian lapisi permukaan dalam restorasi, bisa crown kah, ataupun inlay ataupun onlay dengan cukup untuk semen dan kurasi segera. Nah ini bukan kursi ya, segera untuk diaplikasikan maksudnya ya. Nah, waktu kerja kurang lebih 2 menit dari awal pencampuran ya. Temperatur lebih tinggi itu akan mempersingkat waktu kerja. Nah, semen ini akan mengeras kurang lebih 4,5 menit. 4,5 menit itu adalah setting awal. Nah, setting sempurnanya biasanya 24 jam. Ya, adik-adik, tapi setting awal itu sudah cukup keras ya, udah nggak bisa lagi kita kita apa-apakan. Nah, konsistensi untuk luting semen ini dia cukup cair untuk dapat mengalir dan tampilannya glossy sebelum dia nanti setting. Kalau setting dia sudah doff ya, sudah matte ya warnanya gitu. Agak glossy lagi.
Oke, saya rasa itu untuk KP kita yang kedua. Sampai di sini untuk KP kita yang kedua. Untuk semen, apakah ada pertanyaan adik-adik? Dari dinar sekiranya cukup dokter. Kira cukup dokter. Iya, Yang cukup lain gimana? dokter. Cukup mengerti kah atau cukup bingung atau gimana? Cukup dipahami dokter. Cukup Iya, dipahami. Iya, boleh. Siapa? Cukup dipahami dokter. Oh ya, nanti kalau ini adik-adik seperti yang namanya kuliah pengantar hanya untuk mengantarkan yang penting-penting saja ya. Bukan yang penting-penting saja, maksudnya hanya sebagai gambaran awal. Jadi masih banyak semen di kedokteran gigi yang bisa adik-adik pelajari. Tolong dielaborasi lebih banyak ya. Jangan hanya mengandalkan KP. Gitu ya. Karena perkembangan ilmu dental material itu sangat pesat. Jadi bisa saja yang adik-adik dapatkan nanti adalah informasi yang terbaru. Bisa dipahami ya? Baik dokter. Bisa. Izin dok, Baik, bisa dokter. dokter. Izin dokter, bisa dokter. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, boleh ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Sudah absen semua ya? Sudah? Izin sudah dokter. Sudah. Sudah, Nanti dokter. Aisyah Sudah, tolong dokter. Aisyah nanti tolong kirimkan lagi ya Aisyah ya.